Kali ini aku akan menjelaskan tentang mutasi. Dari mutasi dibedakan menjadi berapa, mekanisme penyebab terjadinya mutasi, dan dampak mutasi. Yuk simak lebih lanjut. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan klasifikasi mutasi berdasarkan 5 hal. Yang pertama, sifat asalnya dibedakan menjadi 2 juga, mutasi alamiah dan mutasi buatan. Mutasi alamiah ini terjadi secara alamiah disebabkan oleh mutagen di alam, mutasi buatan disebabkan oleh manusia. Dan yang kedua, sifat genetik dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, mutasi dominan mempengaruhi keadaan genetif dominan homozigot dan heterozigot, sedangkan mutasi resesif mempengaruhi keadaan genetif resesif homozigot. Dan yang ketiga, arah mutasi ini juga dibedakan menjadi 2. Mutasi maju menyebabkan organisme abnormal menjadi normal, sedangkan mutasi mundur menyebabkan organisasi normal menjadi abnormal. Yang keempat, jumlah faktor keturunan yang bermutasi ini juga dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, mutasi mikro sebagian kecil, dia menyebabkan di faktor keturunan. Dan yang kedua, ada mutasi makro sebagian besar. Yang kelima, yang terakhir adalah peran bagi organisme. Ada yang menguntungkan, ada juga yang tidak menguntungkan. Macam-macam mutasi. Macam mutasi ada 2. Yang pertama, mutasi besar. Gross mutation terjadi karena jumlah kromosom Y, perubahan struktur atau urutan susunan DNA pada kromosom, mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Yang kedua, mutasi kecil atau point mutation, perubahan pada susunan kimia, molekul DNA atau gen, dan mutasi gen. Mutasi kromosom, perubahan jumlah kromosom. Jumlah struktur kromosom sendiri pada sel adalah spesifik, namun dapat bertambah atau berkurang jumlahnya dan berdampak pada jumlah DNA. A. Perubahan pada set aneuploidy. Yang pertama, autopolyploidy dengan proses penggandaan ploidy senyawa colchicine dan dapat mengganggu pembelahan sel karena kromosom mengganda jumlah 2 kali lipat, yang termasuk monoploid, triploid, tetraploid. Dan yang kedua, ada aneuploidy terjadi karena hibrid antara spesies yang set kromosomnya berbeda. B. Perubahan pergandaan aneosomi. Pada umumnya sel punya 2N kromosom. Penyebabnya ada 2. Yang pertama, anafase lag, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelendong proses anafase meiosis pertama. Yang kedua, non-difungsi, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada proses anafase dari meiosis. Yang pertama, ada sindrom Klinefelter. Penderita memiliki karyotype 2N ditambah 1, 22AA ditambah XXY sama dengan 47. Yang kedua, ada sindrom Turner. Pengurangan kromosom Y memiliki karyotype 22AA ditambah X0. Dan yang ketiga, ada sindrom Jacobs, memiliki karyotype 22AA ditambah XYY pada kromosom gonosom. Yang keempat, ada sindrom Edwards, memiliki karyotype 2N+1, 45A ditambah XX atau 45A ditambah XY. Yang kelima, ada sindrom Parau dengan karyotype 2N+1, 45A plus XY atau 45A plus XY. Yang keenam, ada sindrom Down, memiliki karyotype 2N+1, 45A plus XX atau 45A plus XY. Perubahan struktur kromosom. A. Pindah silang, yaitu pertukaran segmen antara 2 kromosom homolog. Semua jenis pertukaran segmen kromosom, yaitu antara kromosom homolog atau bukan homolog. B. Inversi, perubahan letak gen dalam suatu kromosom berdasarkan letak sentrometer. Saat terjadi inversi, ada 2. Yang pertama yaitu inversi perisentrik, yaitu sentrometer ikut terputar. Dan yang kedua, inversi parasentrik, yaitu sentrometer luar perputaran. C. Duplikasi dan delesi. Delesi yaitu kromosom homolog pasangannya mengalami kekurangan gen.
kromosom homolog, pasangannya mengalami kelebihan gen. D. Translasi, yaitu mutasi akibat perpindahan segmen atau ruas DNA AR1 kromosom ke kromosom lain yang bukan pasangan kromosomnya. E. Katenasi, yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Mutasi gen. Mutasi gen yaitu mutasi terjadi pada gen. Akibatnya terjadi perubahan pada pasangan basa nitrogen. Contohnya sickle cell anemia, terjadi perbedaan asam amino pada hemoglobin karena perbedaan satu pasang basa nitrogen. Dampak mutasi ada 4, yaitu yang pertama satu radiasi akibat nuklir, reaksi nuklir, kendaraan bertenaga nuklir dan sampah radioaktif. Merupakan penyebab mutasi yang efeknya dapat membahayakan kehidupan. Yang kedua, berbagai penyakit seperti kanker diduga diakibatkan mutasi gen atau kromosom karena pengaruh faktor tersebut. Yang ketiga, walau individu mutan umumnya letal, tapi tidak sedikit manfaat gen untuk menghasilkan individu mutan yang bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, yaitu sinar radioaktif seperti sinar X dan sinar C banyak digunakan untuk meradiasi benih dalam usaha mendapatkan mutan unggulan.